adik-adik terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama Kak Indri. Hari ini Kak Indri akan ajak adik-adik untuk sama-sama belajar rendah hati. Susah rendah hati ya kadang-kadang ya. Tapi kita mau belajar rendah hati dari mana? Dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Kita minta tolong sama Tuhan Yesus untuk memampukan kita memahami firman Tuhan hari ini. Karena itu kita buka dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan, atas kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus bantu kami agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, si Karel lagi asik bermain gawai di ruang kelas saat jam istirahat. Adik-adik tahu nggak gawai itu apa? Betul, handphone. Padahal nih, dilarang loh di sekolahnya kalau bawa gawai ke sekolah. Namun si Karel berhasil menyembunyikan di dalam tasnya. Didi tahu tuh si Karel bawa handphone ke sekolah. Didi tegur, Karel, kan gak boleh main handphone saat jam istirahat. Lagian kan juga gak boleh bawa handphone ke sekolah. Malah si Karel nih adik-adik dengan sombong dia bilang, Didi ini tuh gawai mahal. Terserah aku mau aku bawa atau tidak. Jangan-jangan kamu iri ya karena kamu gak punya. Aduh, si Karel dinasehatin malah dia menuduh Didi iri sama dia. Dan dia sombong kan tadi adik-adik. Dia bilang gawai punya dia tuh mahal. Kita lupakan Karel yang sombong. Sekarang kita baca 1 Korintus 3 ayat 4-9. Sudah dibuka Alkitabnya? Adik-adik keren deh, sekarang setiap baca renungan, adik-adik udah siapkan Alkitabnya, jadi nggak nunggu lama-lama. Yuk kita baca ya. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Adik-adik, Paulus menasehati jemaat di Korintus pada saat itu yang suka menyombongkan diri. Masing-masing merasa bahwa golongan mereka adalah yang paling benar dan hebat. Oleh karena itu, Paulus menegur mereka agar mengingat bahwa yang penting bukanlah golongan siapa, karena semuanya berasal dari Tuhan. Adik-adik, mari kita mengingat bahwa segala sesuatu yang ada di hidup kita adalah pemberian Tuhan. Orang tua, keluarga, talenta, waktu, atau harta yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kita tidak patut menyombongkan diri, karena semua itu adalah kemurahan dari Tuhan. Belajar untuk tidak menyombongkan diri, karena apa? Karena apa yang kita miliki semuanya berasal dari Tuhan. Mari kita tutup dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami menyadari bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal dari Tuhan. Kami tidak boleh menyombongkan diri karena apa yang kami miliki asalnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh terus mengingatkan kami agar kami mengingat bahwa apa yang kami miliki berasal dari Tuhan. Kepadamu Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan junjungan kami yang hidup, kami memohon dan berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, supaya sahabat-sahabat kita juga belajar sama-sama menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Dadah, Tuhan memberkati.